Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Fasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita kembali memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur khususnya kita kembali diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah kemudahan. Pada kesempatan yang mubarakah ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali untuk kita kembali meraih kemenangan di dalam menempuh jalan hidup kita, untuk menjalankan salah satu penyempurna nikmat dan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk saling berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran. Dan sebagaimana salah satu kaidah yang agung yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang kita kaji ini, kaidah di mana kita hidup, perjalanan kita adalah perjalanannya al-asqiya atau as-su'ada. Perjalanan kita hari-hari ini, apakah kita termasuk perjalanannya orang-orang yang asqiya, orang-orang yang meraih nasib kehidupan yang sengsara, wasu'ada atau kehidupan orang-orang yang berbahagia. Dan salah satu kaidah yang besar untuk kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah di dalam jalan kehidupan kita seorang hamba, yang pilihan kita cuma ada dua ini, asqiya atau su'ada. Kaidah yang agung ini adalah kaidah yang tidak mudah dilakukan oleh manusia.
kaidah ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kaidah ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kaidah tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan takwa. Kaidah ini mengingatkan tentang hakikat jalan kita, untuk kita selalu membenarkan jalan ini dan tidak tertipu di dalam jalan ini. Karena sebagaimana berita yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam tatkala Allah memerintahkan Jibril untuk melihat surga dan neraka, setelah dihiaskan surga dan dihiaskan neraka, setelah neraka dihiasi dengan syahwat, dengan kesenangan-kesenangan, dan setelah surga dihiasi dengan al-makarih, setelah surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian Jibril ketika disuruh oleh Allah melihat hakikat puncak hayatus suada dan hayatus ashqiya, kehidupan orang-orang yang berbahagia di surganya Allah dan kehidupan orang-orang yang celaka di dalam nerakanya Allah, Jibril mengatakan, hampir seluruh hambamu masuk ke dalam neraka. Hampir tidak ada hambamu yang masuk di dalam surga. Menunjukkan jalan ini bukan jalan yang main-main, bukan jalan yang berat. Mengisyaratkan tentang jalan ini bukan jalan yang main-main adalah para anbiya, para rasul, manusia yang telah dijadikan contoh oleh Allah Azza wa Jalla di dalam jalan meraih suada dan jalan bagaimana tidak terjatuh di dalam asyiya. Maka lihat sejarah kehidupannya para anbiya, para rasul. Apakah ada kehidupan mereka main-main? Apakah ada kehidupan mereka dalam hidupnya ini adalah sia-sia? Terutama setelah Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu, menugaskan mereka menempuh jalan ini dan memanggil manusia di dalam jalan ini, menempuh jalan suada, jalannya orang berbahagia, dan mengajak manusia kepada jalan suada, dan memperingatkan manusia dari jalan al-ashqiya, jalannya orang-orang yang celaka. Lihat kehidupannya para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat-ayat tentang iman, ayat-ayat tentang kehidupan di akhirat, dahi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak itu berkerut dan tidak pernah lagi terbuka. Dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini berkerut dan tidak lagi ada kelapangan di dalam dahi ini. Anaknya yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan, "Salullah, kamu minta kepada Allah." Walaupun bapaknya Nabi tidak punya wilayah dalam masalah suada atau askia, dalam masalah menentukan nasib, kita ini adalah orang yang akan bahagia atau celaka. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, mengumpamakan di dalam ayat Al-Quran yang dulu kita sudah banyak berikan contoh. Allah telah mengumpamakan orang-orang yang askia hidup di dalam naungan orang suada, menunjukkan ikatan-ikatan zahir tidak punya pengaruh apa-apa. Istrinya Nuh, istrinya Lot, askia apa suada? Hah? Askia apa suada? Askia. Berada di dalam keluarga dan suami askia atau suada. Hah?
Suaminya orang askia atau suada? Suada. Urusan askia, urusan suada, ikatan dohir tidak ada peran apa-apa. Istri suami gak ada hubungan. Di tengah-tengah suami seorang nabi, istrinya tidak mendapatkan nasib menjadi orang suada. Di tengah-tengah bapak seorang nabi, anaknya tidak mendapatkan nasib menjadi orang suada. Anaknya Nuh. Di tengah-tengah anak seorang nabi, bapaknya tidak mendapatkan nasib sebagai seorang suada. Dan seorang wanita yang menjadi istrinya manusia yang askia, dia menjadi suada. Siapa? Siapa? Asia. Ya. Seorang wanita yang suada, Rabbi bnili, wahai Allah bangunkan untukku baitan, satu rumah di surga, wa najjini min fir'auna wa najjini min qaumi dzalimin, selamatkan aku dari Fir'aun, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Padahal dia adalah istrinya Fir'aun. Maka tidak ada istilah jalan ini kita menjadi pengangguran dompleng. Madrasah tidak menjadi ukuran, ustadz tidak menjadi ukuran, suami tidak menjadi ukuran, santri angkatan berapa tidak menjadi ukuran, enggak menjadi ukuran semua. Ukurannya kembali ke kita. Bagaimana perjalanan kita? Kita punya wilayah di sini adalah wilayah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wilayah untuk kita dipertemukan, bisa tolong menolong di dalam urusan jalan ini, agar kita tidak masuk menjadi orang-orang yang kemudian celaka. Dan ini mengingatkan bahwasanya jalan ini tidak bisa ditempuh hanya dengan membiarkan diri. Begitu sudah merasa masuk di dalam jalan ini, kemudian menganggap masuk, selesai sudah. Sebagaimana kita melihat kajian kita yang terakhir, ternyata jalan ini butuh teman. Dan mengingatkan, teman ini harus teman yang benar-benar punya wilayah yang sama di dalam jalan ini. Teman ini memisahkan hubungan-hubungan yang lain, sebagaimana diisyaratkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim. Teman yang sesungguhnya yang akan menolong kita, menjadi wasilah kita di dalam jalan suada, kita harus meninggalkan teman-teman yang masih hidup punya ikatan. Mungkin suami kita yang masih hidup, mungkin istri kita yang masih hidup, mungkin anak kita yang masih hidup, mungkin orang tua kita yang masih hidup. Hakikat sesungguhnya di dalam jalan ini, mereka ini bukan teman kita yang sesungguhnya. Dan hakikat teman kita yang sesungguhnya adalah siapa? Qaumun mauta, kaum yang mereka mauta telah mati, tapi tahyal qulub. Mereka ini zahirnya jasad-jasad mereka ini telah mati, tahyal qulub, tapi hati-hati mereka adalah hidup. Mereka sudah meninggal dunia, tapi hakikatnya mereka ini hidup. Hidup ilmunya, hidup akhlaknya, hidup nasihatnya. Dan inilah teman kita yang sesungguhnya, teman kita yang sejati di dalam jalan ini, yang apabila kita berteman dengan mereka dengan sungguh-sungguh, yakin, percaya, kita pegangi teman kita dengan mereka, tidak akan berkhianat pada kita. Sebagaimana disyaratkan oleh Ali bin Abi Thalib, teman ini menyertai kita sebagai apa? Nasihatnya para orang yang sudah meninggal mendahului kita, menyertai kita, tulisan mereka menyertai kita, peringatan mereka menyertai kita, dalam bentuk sebagai apa?
Dalam bentuk sebagai apa? Ketika kita baca tulisan mereka, kita paham, menjadi apa ini bagi kita? Menjadi ilmu kan? Nasihat mereka kita baca, kita terima, menjadi apa? Ilmu. Maka inilah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu apa? Menjaga kamu. Orang yang paling banyak berteman dengan orang yang sudah meninggal, dengan kitabnya, dengan nasihatnya, dan begitu banyak kitab-kitab mereka kita ambil, nasihat mereka kita ambil, ilmu mereka dari mereka melimpah, ilmu kita dari mereka melimpah, maka semakin besar kita mendapatkan pertolongan Allah di dalam jalan ini. Untuk apa? Untuk apa tadi? Al-ilmu yakhrusuka. Untuk apa? Untuk terjaga, untuk kita bisa istiqamah. Makanya lihat, ketika ilmu bertambah, ketika nasihat bertambah, ketika kita banyak mendengar mereka, orang-orang yang sudah meninggal, kitab mereka kita baca, kita ambil pelajaran, kita yakini, kita resapi, menjadi jelas jalan kita. Dan coba lihat orang-orang yang tidak punya nasib dengan jalannya orang-orang yang sudah meninggal dunia, tidak menjadi ilmu bagi dia. Di mana dia ada penjagaan? Enggak ada. Dia tidak ada penjagaan. Makanya semakin orang itu lari dari ilmu yang hakikatnya adalah ilmunya orang-orang yang sudah meninggal dunia, semakin jauh dari penjagaan. Semakin tidak punya kepentingan kepada ilmu, semakin jauh dari penjagaan. Itu yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-ilmu yakhrusuka. Ilmu itu akan menjaga kamu. Karena nasihat ilmunya orang yang sudah meninggal tidak akan berkhianat pada kita. Di saat manusia lari meninggalkan kita, dia jujur menemani kita. Di saat manusia berkhianat kepada kita, orang-orang dekat kepada kita hanya mencari kesenangan dari kita, kemudian setelah itu pergi, dia jujur dan dia tidak pernah minta dibalas apa-apa. Ilmu menasihati kita di saat kita sedih, ilmu menasihati kita di saat kita lapang, ilmu menasihati kita di saat kita banyak masalah, ilmu menasihati kita ketika kita sedang dalam keadaan tidak banyak masalah. Terus menerus kita dijaga. Dan ilmu itu berbicara kepada kita, tidak pernah minta upah. Begitu ilmu kemudian ngomong, kita terus minta upah, kita nggak ada. Di mana saja kita ada, dia menyertai kita dan menjaga kita di dalam kehidupan perjalanan kita. Inilah kalau kita punya teman yang benar dalam hidup, dalam jalan ini. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara masalah yang paling banyak menjadikan orang gagal di dalam jalan ini, karena menjalankan jalan ini kemudian bermasalah dengan teman, keliru di dalam berteman. Bukan karena kebanyakan manusia tidak menempuh. Banyak orang menempuh jalan, banyak orang ingin cari baik, banyak orang ingin cari selamat. Yang menjadikan mereka gagal, ujung-ujungnya ketemu sama siapa? Ya. Ketemu sama siapa? Dari awal sampai akhir dia bertemu siapa? Bisa jadi di awal ketemu orang yang baik, bisa jadi di awal menekuni ilmunya salaf. Setelah mulai terkena fitnah, ilmu itu ditinggalkan, ketemu orang-orang yang hidup, belok nggak jalannya? Belok nggak? Belok jalannya. Lihat ketika para ulama menjelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, agar kita ditolong oleh Allah bisa istiqamah, berteman dengan siapa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Kita disuruh berteman dengan para pendahulu agama ini. Makanya ketika kita memegangi Quran, memegangi sunnah,
mempelajari ilmu Quran, ilmu sunnah, tapi tidak mengikuti teman kita salaf, tidak mengikuti teman kita sahabat tabi'in, apa yang terjadi? Belok. Pasti belok. Pasti menyimpang. Dan ini yang dulu para salaf jaga betul-betul. Dari awal sampai akhir. Inilah doa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia datang menemui beliau kemudian mendoakan, ahyakallah ya imam alal Islam. Wahai imam, semoga Allah menghidupkan engkau di atas Islam. Kemudian apa jawaban Imam Ahmad? Wa ala sunnah. Dan semoga Allah menghidupkan saya di atas sunnah. Karena ini penjagaan. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita sekarang ditolong oleh Allah, talabul ilmi, belajar, hakikatnya kita adalah menguatkan teman perjalanan ini. Hakikatnya adalah bagaimana kita membangun hubungan punya teman yang setia, punya teman yang tidak akan berkhianat kepada kita, punya teman yang jujur, tidak membebani kita, tidak menyusahkan kita. Ketika kita punya ilmu, dan ilmu ini adalah rusuh di dalam dada kita, pernah nggak ilmu membebani kita? Orang membawa ilmu yang luas, menguasai kitab, menguasai sunnah, memahami dengan benar, padahal kitab-kitab ulama itu begitu banyak. Ketika sudah menjadi ilmu di dada kita, apakah kemudian berat badan kita bertambah? Hah? Nyusahin kita ketika kita bawa? Apakah nyusahin kita? Hah? Apakah kemudian kita merasakan berat ini loh, susahnya orang bawa ilmu, dada saya sampai berat sekali, hampir menyentuh tanah? Enggak. Coba lihat kenikmatan yang Allah berikan di dalam jalan ini. Hakikat kita berteman dengan orang yang sudah meninggal dunia berarti mengambil ilmu mereka. Mengambil ilmu mereka. Hari-hari kita menuntut ilmu, hakikatnya adalah menjalin hubungan dengan teman-teman yang sudah mendahului kita di dalam din. Dan ini persahabatan yang mulia, persahabatan yang sangat baik dan terus memberikan kebaikan kepada kita, dan tidak pernah membebani kita, tidak pernah menyusahkan kita, tidak pernah menuntut kita apa-apa. Kita makan pun ilmu yang ada di dada kita tidak minta jatah, ya kan? Kita naik mobil pun ilmu yang ada di dada kita tidak minta jatah. Enggak. Setia, jujur, dan terus menjaga kita. Makanya kalau seorang memahami masalah ini, kok kemudian malas, lari, membuang-buang waktu di dalam menuntut ilmu, berarti mau menceburkan diri jalannya askia. Karena nanti dia tidak punya teman yang setia. Hakikatnya orang yang punya ilmu, kabelnya banyak nyambung kepada orang yang sudah meninggal dunia. Begitu dia hidup, ada masalah ini, qala Rasulullah SAW, sudah meninggal belum? Sudah meninggal belum? Begitu kita hidup, ada masalah ini, qala Abu Bakar, sudah meninggal belum? Sudah. Qala Umar, qala Utsman, qala Ali, qala al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Malik, qala al-Imam Hanafi, qala al-Imam Ahmad, sudah meninggal belum? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala al-Imam Ibnu Qayyim, sudah meninggal belum? Sudah. Betapa bahagianya. Selamat. Seluruh jalan kita terjaga. Hakikat kita menuntut ilmu adalah nyambung kabel dengan orang-orang yang sudah hidup dengan kita, punya teman kejujuran di dalam hidup. Makanya kalau kemudian kita menyanyiakan waktu di dalam ilmu, apalagi sudah ditolong oleh Allah bisa belajar, tidak bisa memanfaatkan, naudzubillah min dzalik. Ya. Karena itu lihat para ulama
ketika mereka menekuni ilmu, semua jalan-jalan kehidupan yang menghalangi ini diputuskan. Mereka rela berpisah dengan anaknya, mereka rela berpisah dengan orang tuanya, mereka rela berpisah dengan istrinya, mereka rela berpisah dengan suaminya, dan seterusnya. Kenapa? Hal-hal yang hidup, yang punya kedekatan ini, hakikatnya tidak bisa menjadi jaminan sahabat yang apa? Sahabat yang apa? Yang setia. Makanya para ulama ketika menekuni ilmunya Allah Azza wa Jalla, rela mereka meninggalkan semua hubungan-hubungan yang zahir, walaupun yang mereka cintai sekalipun. Kenapa? Ini belum tentu menyelamatkan. Bahkan semua hubungan zahir ini, kalau kita tidak nyambung dengan hubungan yang sudah meninggal dunia, hubungan yang zahir ini hanya menjadi bencana. Seorang suami menjadi bencana bagi istrinya, seorang istri menjadi bencana bagi suaminya, seorang anak menjadi bencana bagi orang tuanya, orang tua menjadi bencana bagi anaknya, teman menjadi bencana bagi temannya, rakyat menjadi bencana bagi penguasa, penguasa menjadi bencana bagi rakyat, kalau kehidupan mereka tidak nyambung dengan kehidupannya orang yang sudah meninggal dunia. Apa maknanya? Kalau tidak dibangun dengan ilmu. Hubungan suami istri kalau tidak dibangun dengan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Abu Bakar, qala Umar, maka yang terjadi akan binasa, rusak. Akhirnya dibangun dengan hubungannya orang hidup, dibangun hubungannya dengan orang-orang yang hatinya mati, akhirnya terjadi kerusakan. Anak, orang tua, penuntut ilmu, masyarakat, negara, sama. Hakikat ilmu yang memberi manfaat kepada orang-orang yang hidup ini, membangun, menjaga mereka, adalah menyambungkan dengan nasihatnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya para ulama ketika menerangkan al-ilmu qala Allah, kemudian apa? Qala Rasulullah, qala sahabah. Itu hubungan kemuliaan di dalam jalan ini. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya jalan ini, kalau kita tidak ketemu teman yang sejati sesungguhnya di dalam perjalanan kita menjadi orang bahagia atau sengsara, kita akan ketemu teman yang bagaimana? Nah, kita akan ketemu teman yang bagaimana? Ketemu teman yang hari-hari berkhianat. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran pada surat Sad ayat 24. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Sungguh benar al khulata. Apa artinya khulata? Hah? Apa artinya khulata? Hah? Orang-orang yang mereka khulata, selalu bercampur. Khultu kan artinya campur, selalu bercampur, berhubungan. Suami bercampur istri, istri bercampur suami, anak bercampur orang tua. Padahal ini ikatan yang sangat dekat, yang pada dasarnya awalnya ikatan anak, orang tua, istri, suami, ikatan cinta bukan? Ikatan cinta enggak? Berarti dari awalnya untuk saling menguntungkan atau merugikan? Hah? Menguntungkan. Tetapi lihat ketika berjalan, ketika sudah berjalan, wa inna katsiran minal khulata la bagau ba'duhum ala ba'din. Begitu sudah berjalan, sebagian mereka melampaui batas, zalim pada sebagian yang lain. Coba lihat setelah berjalan, dulunya dibangun dengan cinta. Enggak punya anak, betapa kalau saya punya anak saya cintai. Seorang anak, oh bapak saya itu orang baik, gini-gini, saya harus cinta pada bapak. Istri seorang wanita dulunya enggak punya suami, saya kalau punya suami saya cintai. Suami juga begitu, dulu kalau punya istri saya akan urus dengan agama Allah. Begitu ketemu,
Apa yang terjadi kebanyakan? Bagau ba'duhum ba'da. Ya. Begitu ketemu, saling dolim, saling mencari enak sendiri, saling mencari manfaat sendiri, tidak peduli lawannya. Yang penting saya dapat, adapun kamu ya terserahlah kamu dapat apa tidak. Begitu bicara, mana hak saya, bukan mana yang saya harus berbuat padamu. Maka akhirnya saling dolim. Ini nyata. Ya. Maka diingatkan oleh beliau Ibnul Qayyim pada kajian kita yang telah lewat, sangat jauh dampak yang akan mengakibatkan perjalanan kita ini suada atau askia. Hubungannya dengan teman. Antara aqwamun mauta tahyal qulub, antara kaum yang dia sudah mati tetapi hatinya hidup, dengan kaum yang ahya, dia itu hidup tapi apa? Tamutul qulub. Apa? Tamutul qulub, hatinya mati. Jauh sekali. Kalau kita sekarang mau ditanyakan, Umar ibn al-Khattab misalnya, atau Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, dengan suami kita atau dengan istri kita, kalau kita mau jujur sekarang, lebih memberi manfaat yang mana? Hah? Lebih memberi manfaat yang mana? Istri memberi manfaat suami, suami memberi manfaat istri, dengan orang-orang yang sudah meninggal yang ilmunya datang kepada kita, mana lebih memberi manfaat? Imam Syafi'i menasihati istri, menasihati suami yang sekarang ini hidup, minta dibantu apa? Minta kompensasi apa? Nggak ada minta apa-apa kan? Nasihati jujur, diterima tidak diterima, tetap omongannya dinasihatkan. Sementara lihat ketika suami istri mau mengambil manfaat, kalau dapat manfaat, kalau tidak dapat manfaat, tidak mau memberi manfaat, mana lebih baik? Menjadi nyata. Maka disinilah sampai ulama mengatakan kebaikannya seorang guru yang punya kehidupan hati, padahal tidak punya hubungan kedekatan nasab. Dengan siapa? Dengan siapa? Guru tidak punya kedekatan nasab dengan siapa? Dengan murid. Sementara orang tua punya hubungan kedekatan apa? Nasab. Tapi sering justru kebaikannya seorang guru lebih jujur, lebih ikhlas kepada murid-muridnya daripada kebaikannya orang tua kepada anaknya. Apa yang membedakan? Karena kebanyakan orang-orang yang mengajarkan agamanya Allah, ini adalah hatinya hidup. Malah kadangkala orang yang punya hubungan nasab, kadangkala hari-hari memberi tetapi tidak punya kehidupan hati, sehingga kadangkala memberi secara zahir tapi tidak bisa memberi secara apa? Secara hati. Pemberian zahir dengan pemberian makna ilmu yang ada di hati, mana lebih besar? Hah? Mana lebih besar? Pemberian yang ada di hati. Ini semua mengisyaratkan kepada kita, jalan ini yang menentukan adalah siapa yang akan kita jadikan teman dan bagaimana kita berteman. Ketika kita salah, ketika kita gagal, ketika kita tidak bisa menetapkan dengan benar, maka yang terjadi kebinasaan. Demikian ini sebagaimana Ibnul Qayyim lebih lanjut menjelaskan, fama alal abdi adarru min usyara'ihi wa abna'i jinsihi fa inna nadrahu qasirun wa himmatuhu waqifatun inda tashabbuhi bihim wa mubahatihim wassuluki ayatan salaku
hatta dakhalu juhra dabbin la akhabba ayyadkhula ma'ahum. Maka beliau mengingatkan bentuk nyata dari ketika kita menempuh jalan berbahagia ini, mengambil teman-teman yang zahir di dunia. Teman yang zahir di dunia siapa? Siapa teman yang zahir di dunia? Hah? Siapa teman yang zahir di dunia? Gak ada yang paham? Teman yang zahir di dunia. Lihat ketika Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka senantiasa mengetahui dari kehidupan yang nampak, yang zahir di dunia, sementara tentang akhirat mereka adalah lalai. Siapa ini yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Hah? Siapa yang dimaksud? Ahli dunia. Kalau kita di dunia berteman dengan orang-orang ahli dunia, berarti hakikatnya kita cuma nyambung teman, sahabat, karib yang sifatnya zahir. Yang kebanyakan orang ahli dunia orientasinya, kaidahnya, pola pikirnya, cara hidupnya zahir atau hati? Zahir. Beda dengan kita berteman dengan orang-orang yang hatinya hidup. Siapa orang-orang yang hatinya hidup? Orang ahli akhirat. Sebagaimana Ali mengatakan apa? Kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian generasi akhirat. Apa simbol generasi akhirat? Qalbuhu tahya. Hatinya hidup. Cara berpikirnya berangkat dari hati. Tujuan hidupnya ada di dalam hati jelas. Kaidah hidupnya ada dari hati. Hatinya hidup. Beda dengan orang-orang abna'ud dunia. Logika berpikirnya adalah dunia. Cara berpikirnya dunia. Kaidahnya adalah dunia. Maka yang ditahu adalah yang zahir dari dunia. Dia di dunia taunya hanya yang zahir pada dunia. Beda dengan mereka ini. Maka diingatkan oleh Ibnul Qayyim, fama 'alal abdi adarru min usyara'ihi wa abna'i jinsihi. Sebuah kalimat yang sangat bagus disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Tidak ada yang paling membawa bencana atas seorang hamba yang manusia banyak mengalami keluh kesah, penderitaan, kesusahan, sengsara, yang manusia banyak mengalami kehidupan-kehidupan yang dongka, sempit. Kata beliau Al-Imamul Qayyim, tidak ada yang paling banyak menyempitkan, menyengsarakan, menyusahkan kehidupan manusia atas seorang hamba daripada usyara'ihi wa abna'i jinsihi. Daripada usyara'ihi. Apa usyara'ihi? Hah? Wa angdir ashiratakal aqrabin. Apa? Hah? Orang-orang dekat. Hah? Usyara, orang-orang karib kerabat yang dekat. Cobalah secara zahir, mungkin bagi bapak-bapak, bagi ikhwan yang punya istri misalnya, atau akhwat yang punya suami, lebih banyak susah dengan suami istrinya atau dengan suami istri orang lain? Hah? Gimana? Lebih banyak mengalami susah dengan suami istri di rumahnya atau suami istrinya orang lain? Coba gimana? Ya toh? Lebih banyak mengalami apa? Susah dengan istri yang paling dekat di rumahnya atau suami yang paling dekat di rumahnya. Baik sebentar, nyusahkannya banyak. Anak
senangnya dengan anak seberapa, tapi nyusahkannya coba. Sudah tua saja punya istri masih nyusahi orang tua. Coba. Orang tua sudah mau mati saja kadang-kadang anak ini masih nyusahin orang tua, masih ganggu orang tua. Padahal anak dulunya dicintai. Kenapa coba? Apa jawabnya? Karena orang-orang yang dekat ini hatinya bermasalah. Pola pikirnya dunia. Cawek pecah satu. Kalau kaidahnya dunia, nyusahin yang di rumah enggak? Piring satu pecah. Kalau hatinya orang yang piringnya pecah ini bermasalah, nyusahin orang di rumah enggak? Nyusahin. Kamu tahu enggak? Piring ini loh saya bawa dari toko sampai rumah jauh-jauh, kamu pecahkan. Nah, saya enggak mau diganti, kecuali yang persis seperti ini, tanggal ini, hari ini. Ini apakah enggak nyengsarakan orang? Ya kan? Tak ganti 5 ya? Enggak, pokoknya yang persis seperti itu. Ketika orang itu pola pikirnya dohir, nyusahi kan? Nyusahi. Ya. Berbicara tentang piring satu dari subuh sampai subuh, itu cuma piring satu. Karena pola pikirnya dunia. Lah mbok ngomong dari subuh sampai subuh, piring itu disuruh kembali lagi lengket, ya tidak bisa kan? Ya nggak bisa. Mau dilas, mau dilem, sebentar lagi ditabrak sama tikus, pecah lagi. Tapi kalau pola pikirnya hatinya hidup, piring satu pecah, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah mengurangi beban mencuci piring. Selesai kan? Tidak nyusahin orang. Orang-orang dekat kita ini justru paling nyusahin kita ketika hatinya bermasalah. Ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Qayyim. Dan kita pengen cari selamat kayak begini nih gangguannya. Piring pecah satu ganggu, nyamuk gigit ganggu, ada ini ganggu, ini ganggu. Kapan mau beramal masuk surga? Ribut ngurusi nyamuk, piring, jangkrik, kodok, macam-macam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dunia aja sebentar beramal tidak bisa-bisa, habis kita terganggu dengan banyak masalah. Menuntut ilmu juga begitu. Aneh, gangguannya itu aneh-aneh. Ya, ada batu kerikil satu, duduk merenungi sampai mandinya telat. Aneh-aneh, banyak gangguan. Ya. Ada orang lewat gitu, dilihat lama-lama, padahal sudah mau qomat. Baru kemudian jalan pelan, siapa tadi yang lewat? Oh, ini sudah mau qomat. Ini karena keadaan ini. Makanya penuntut ilmu, guru juga begitu. Murid yang cara berpikirnya ini akal, dunia, dohir, pasti nyusahin guru. Nah, sudah dibangunin gitu ya, duduk lagi, bangunin, duduk lagi. Karena apa? Pola pikirnya dunia. Saya belum lama tidur, belum 10 jam, belum 12 jam. Guru juga gitu. Kalau cara berpikirnya itu adalah berpikir dohir, hatinya tidak hidup, nyusahin juga murid. Muridnya jadikan korban perasaan, sama saja. Maka kesimpulannya, orang-orang yang paling dekat, orang yang paling nyusahin kita, paling memandorotkan kita, manakala hati-hatinya tidak punya kehidupan. Makanya kalau berteman, cari orang yang hatinya hidup. Dan alangkah berat kalau kita diuji oleh Allah, orang-orang yang ada di samping kita ini hatinya susah hidup. Ya. Hidupnya hidup dohir, hatinya susah hidup. Itu susahnya luar biasa, ujian yang berat. Makanya kalau begini, tidak usah nunggu orang lain. Di antara kita terjadi guraba enggak? Hah? Terjadi guraba enggak? Apa itu guraba? Orang-orang yang terasing. Bisa jadi seorang istri terasing dari suaminya. Istrinya di satu gunung, hatinya, suaminya hatinya juga di mana? Di gunung yang lain. Tubuhnya tidur satu kasur. Tapi
Hatinya yang satu di gunung ini, hatinya yang satu di gunung ini. Nggak bisa ketemu. Anak mungkin makan bareng sama orang tua, tapi kalau sudah berbicara hati nggak rukun. Kalau berbicara kue rukun. Berbicara nasinya apa mak, bu, oh enak itu, ya bagus. Tapi kalau sudah mulai bicara hati, sudah sholat belum? Saya ini loh kok diupiak-upiak sholat. Saya itu sudah besar, nggak usah diomongin kan saya sholat. Ribut kan? Tapi begitu diajak bicara lagi, gimana saya ajak pergi jalan-jalan? Oh kemana bu? Senyum lagi. Coba lihat, ini hari-hari kita. Begitu lagi diajak bicara, gimana kamu belajarnya? Sudahlah, nggak usah diurus-urus belajar. Saya ini juga menuntut ilmu. Ibu urus ibulah, saya urus saya. Nggak usah terlalu mengganggu nafsi-nafsi. Agama kan nafsi-nafsi. Jadi aneh gitu. Kalau sudah mulai diajak bicara hati, gaduh. Tapi kalau diajak bicara tentang kue, jajan, sarapan pagi, belanja apa, rumahnya dicat apa, nggak ada gaduh, rukun. Tapi begitu diajak bicara ini, bermasalah. Ini urusannya tahyal qalbu ammautul qalbi. Kalau kita punya hati, kita ingin hidup, banyaklah dekat dengan teman-teman yang hatinya hidup. Kalau kemudian kita diuji oleh Allah dengan lingkungan dekat-dekat kita yang belum hidup hatinya, ya banyak minta tolong kepada Allah supaya bisa menghadapinya dengan baik. Ya. Dan ini ujian yang paling berat. Tidak orang lain dulu yang jauh-jauh yang menjadi penghalang kita menjadi orang berbahagia. Di dekat-dekat kita. Bisa istri kita, bisa suami kita. Ya. Bisa anak kita, bisa orang tua kita. Semua menjadi penghalang kita untuk menjadi suada, bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka inilah persoalan yang sangat berat diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa abna'i jinsihi. Dan tidak ada perkara yang paling memberatkan bagi seorang hamba melebihi dari abna'i jinsihi. Orang-orang generasi yang sama dengan dia, generasi yang pola pikirnya sama dengan dunianya. Kenapa? Fa inna nadrahu qasirun. Karena pandangannya, cara berpikirnya pendek. Yaitu tadi, berpikirnya cuma urusan dunia, pendek. Ya. Dan orang kalau sudah musyawarah urusan dunia, sini kaidahnya dunia, sini kaidahnya dunia, bisa ketemu nggak? Bisa ketemu nggak? Kalau kaidahnya dunia, ya, ngecat rumah saja, kalau kaidahnya dunia, susah nggak bisa ketemu. Ini pengen merah, oh merah itu bagus, simbol keberanian. Nanti yang ini jangan. Kuning aja, menunjukkan kita ini terkena rambu-rambu. Yang sana lagi jangan, biru aja menunjukkan keteduhan. Yang sana lagi jangan, putih aja menunjukkan kesucian. Terus ribut ini, konferensi satu rumah. Akhirnya rumahnya dicat belang blondeng. Tahu belang blondeng? Iya. Tidak akan bisa ketemu, nggak bisa rukun. Tapi kalau sudah bicaranya hati ke hati, selesai. Orang dicat ya rapopo kok mas, selesai kan pemenang dicat. Orang dicat ya rapopo ngono omah iso turu, alhamdulillah iso ibadah, selesai. Nggak dicat pun nggak apa-apa. Yang penting kita bisa beribadah. Tapi kalau sudah urusan cara berpikirnya dunia, sudah nggak bisa ketemu. Harganya ini 500.000. Wah kalau 500.000 nanti cepetan dulu, baru sebulan aja sudah rusak. Lah terus minta yang berapa? Ya jangan 500.000, yang 800.000. Oh 800.000 ini nanti boros loh. Ya utang dulu lah. Gak selesai. Gak akan bisa selesai. Maka ini dinasihatkan oleh beliau. Dan ini gangguan besar di dalam siratan mustaqimah. Teman-teman yang ada di dekat kita, itu gangguan besar. Kalau kita tidak punya kaidah, kalau yang sudah mati seperti Ibnul Qayyim, sudah
Kita nggak perlu buat transaksi apa-apa, jujur. Begitu dibaca kitabnya, besok dibaca, hari ini dibaca, besok lagi dibaca, kemarin dibaca, isinya sama apa beda? Sama apa beda? Sama kan, nggak pernah berubah kan? Kemarin dibaca nasihati ikhlas, hari ini dibaca juga nasihatnya tetap apa? Ikhlas. Besok kita baca juga nasihatnya ikhlas, karena sudah tetap. Tapi yang bermasalah ini, teman-teman yang ada di dekat kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita, karib-karib kita, yang kelihatannya ingin membangun usaha bersama, tetapi justru seringnya terjadi menjadi penghalang di dalam jalan bahagia. Ini yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, karena pandangannya pendek. Wa himmatuhu, dan kemudian akhirnya cita-citanya waqifatun inda tashabbuhi bihim. Ketinggian harapannya hanya berhenti untuk seperti mereka. Tidak ubahnya seperti mereka orang-orang ahli dunia. Wa mubahatihim wa sulukin ayatan salaku, dan hanya berbangga dengan sebagaimana mereka berbangga, puas sebagaimana mereka puas, dan menempuh tanda-tanda sebagaimana mereka telah menempuh tanda. Hatta law dakhalu juhra dabbin la ahabba ayyadkhula ma'ahum. Kalau sekiranya mereka masuk ke lubang tikus, lubang biawak, dia pun akan ikut. Ini kalau orang berteman. Ya. Makanya betapa banyak seorang istri hancur agamanya karena suaminya. Seorang suami hancur agamanya karena istrinya. Orang tua hancur agamanya dengan sebab anaknya. Banyak anak hancur agamanya dengan orang tuanya, padahal mereka punya hubungan dekat, yang seharusnya mereka saling tolong menolong. Makanya ikhwani wa akhwati fiddin talabatul ilm yang dirahmati oleh Allah, ini urusan hidup kita. Sebentar lagi kita mati. Kalau sudah mati, kita hanya tinggal menyesal. Kalau sudah mati, kita tidak akan lagi diskusi di dalam kuburan soal lombok, soal sayur, soal lauk, soal nasi, soal cat rumah. Tidak ada lagi kita diskusi. Ini loh yang mau kita bawa. Kita ini selamat atau tidak selamat. Kemudian beliau Ibnul Qayyim lebih lanjut mengingatkan, famata taraqqat himmatuhu min suhbatihim ila suhbati man asbahuhum mafkudatun wa makhasinuhum wa atharuhum aljamilatu fil alami mashhudatun, istahdasa bidzalika himmatan ukhra wa amalan ukhra wa sara bainan nasi ghariban wa in kana fihim masyhuran wa nasiban lakinnahu gharibun mahbubun yara man nasu fihi wa hum la yarawna ma huwa fihi yuqimu lahum al-ma'adira mastata'a wa yunsikhuhum bijuhdihi wa taqatihi sairan fihim bi'ainaini. Kemudian Ibnul Qayyim mengingatkan hakikat siapa orang-orang yang berbahagia di dalam jalan ini, dan bagaimana cara mereka mencari sahabat hidup yang membantu susahnya hidup mencari kebahagiaan. Sebagaimana tadi telah diterangkan oleh Ibnul Qayyim, orang-orang yang askia di dalam jalan-jalan mereka, mereka lebih rela mencari sahabat hidup orang yang jenisnya siapa tadi? Abnaul akhirah atau abnaul dunia? Hah? Abnaul dunia. Akhirnya hidup mereka adalah askia. Ketika orang mau merubah hidup mereka, seperti kata Ibnul Qayyim, famata taraqqat himmatuhu, ketika cita-citanya, keinginannya, harapannya naik, ya, min suhbatihim, meninggalkan bersahabat dengan orang-orang yang tadi. Orang-orang yang bagaimana tadi?
yang hatinya mati, walaupun dia apa? Hidup. Persahabatan yang dimaksud di sini adalah persahabatan di dalam din, di dalam agama. Bukan persahabatan dalam pengertian secara zahir, bukan manfaat secara zahir. Boleh jadi seseorang secara zahir suami istri masih saling memberi manfaat, tapi belum tentu dia adalah sahabat di dalam urusan apa? Urusan apa? Agama mereka. Ketika salah satunya hatinya tidak sama, satunya hatinya hidup, satunya hatinya mati, maka mereka hanya bermuamalah secara zahir, tetapi hati mereka tidak bisa apa? Tolong menolong. Maka Ibnu Qayyim mengingatkan, kalau himmahnya seorang hamba, cita-citanya, keinginannya berubah, naik, dia tinggalkan orang-orang yang abna'i dunia. Di mana abna'i dunia tempatnya? Jasadnya di mana? Jasadnya di mana? Di dunia. Kemudian hatinya di mana? Hatinya juga di mana? Di dunia. Jasadnya di dunia, hatinya juga di dunia. Ketika orang mau meninggalkan berteman, bersahabat, mencari kebaikan, keselamatan, bahagia, meninggalkan orang seperti ini, kemudian menuju kepada teman yang naik ke langit, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kehidupan dengan orang-orang yang sudah meninggal, hatinya hidup. Hidupnya di bumi atau di langit? Hah? Hidupnya di bumi apa di langit? Ketika mereka ilmu yang diajarkan oleh orang-orang yang sudah meninggal, di antara ilmu itu berbicara tentang apa? Tentang Allah. Di mana Allah? Hah? Di atas langit. Berbicara tentang surga. Di mana surga? Di atas langit. Berbicara tentang pahala. Di mana pahala? Di atas langit. Mencari teman-teman dari malaikat. Di mana malaikat? Di langit. Ketika mereka mau kembali mencari orang yang sumber kehidupannya adalah ke atas, tidak di bumi, maka diterangkan oleh beliau, yaitu orang-orang yang jasad-jasad mereka mafkudah, jasad mereka sudah tidak ada, sudah meninggal. Orang-orang mulia seperti ini jasadnya di bumi, rohnya di mana dicatat oleh Allah? Di mana? Orang-orang mulia seperti ini jasadnya di bumi, rohnya dicatat oleh Allah di mana? Di Iliyin, ya, di atas langit, tempat yang tinggi. Maka mereka hidup dalam keadaan kehidupannya naik. Orang yang jasadnya sudah tidak ada, tapi kehidupannya ada. Ini yang dinasihatkan Ibnu Qayyim. Kalau seorang hamba mau meninggalkan bersahabat di dalam agama, bersahabat di dalam kemenangan agama dari orang yang jasadnya hidup tetapi hatinya tidak hidup, ditinggal. Kemudian dia menuju orang yang jasadnya sudah tidak ada tetapi hatinya hidup, kehidupannya masih ada di dalam alam, ya. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, mahasinuhum wa atharuhum al-jamilah fil alami masyudah. Kebaikan-kebaikan dia, asar-asar yang mereka tinggalkan yang bagus, peninggalan-peninggalan mereka yang baik di alam ini selalu masih ada, dilihat oleh orang, kitabnya dibaca, sejarahnya didengar, nasihatnya didengar, jasadnya sudah tidak ada. Kalau kita mau kembali ke sana, maka istahdatsa bidzalika himmatan ukhra, akan meletup, muncul, keluar dari orang itu satu cita-cita yang lain yang selama ini tidak lahir. Coba misalnya antum menuntut ilmu, kemudian yang antum lihat temanmu sendiri yang belajarnya juga bermasalah. Kemudian antum ditanya, bagaimana kamu menuntut ilmu, mau kayak apa? Ya, oh saya ini
biar bodoh seperti ini saja masih lumayan, masih mending. Ini teman saya yang sebelah ini tambah lebih bodoh lagi dari saya. Kira-kira kalau orang menuntut ilmu seperti ini, cita-cita apa yang akan lahir dari dirinya? Ya? Cita-cita apa? Dia bisa nggak meningkatkan belajarnya? Ya. Dia belajar, ya dikatakan bisa juga boleh, dikatakan tidak bisa juga boleh. Kemudian dinasehati, "Mbok, kamu kalau belajar jangan seperti itu." Terus dia nuding temennya yang dari awal sampai akhir tidak bisa terus. Ini masih mending saya. Ini berarti dia mengambil ukuran teman bagi kehidupan ilmunya orang yang masih hidup, yang hatinya bermasalah, atau orang yang sudah meninggal. Hah? Gimana? Orang yang masih hidup. Orang kalau sudah seperti ini bisa punya kebangkitan nggak dalam hatinya? Berangkat ya modalnya berangkat. Masih lumayan saya Ustadz, teman saya masih banyak yang berproblem, bermasalah. Saya kan mundur 2 kali, teman saya mundur 10 kali. Nggak ada kebangkitan di sini. Ya, nggak ada kebangkitan. Cita-cita, nggak ada. Yang penting kan masih tertulis sebagai santri madrasah. Paling-paling mau dikeluarin nggak tega. Ya kan? Nggak ada kebangkitan apa-apa. Tapi beda. Kalau seorang penuntut ilmu, dia berteman dengan orang yang sudah meninggal dunia. Dia baca Imam Syafi'i waktu belajar. Ya, Imam Syafi'i waktu belajar. Pulang ke rumah orang tuanya, ibunya. Apa kata ibunya? Begitu dia masuk ke rumah, ibunya bilang, "Saya tidak punya anak di rumah. Anak saya ada di majelis ilmu sana." Maka Imam Syafi'i tidak jadi pulang. Karena ibunya bilang, "Anak saya tidak ada di rumah. Anak saya ada di majelis ilmu sana." Kalau antum renungi perjalanan Imam Syafi'i seperti ini, kemudian kita membuat, ya Allah jadikan saya teman dalam menuntut ilmu ini seperti Imam Syafi'i. Muncul nggak kebangkitan ilmu? Muncul nggak? Muncul. Malu saya kalau tiap minggu harus izin, pengen ketemu bapak sama ibu. Muncul kebangkitan di hati. Wong teman saya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i saja mau pulang ibunya suruh pergi. Lah kok saya punya teman Imam Syafi'i tiap bulan, tiap pekan, tiap hari Ahad, tiap hari Sabtu. Izin, mau kemana? Ketemu ibu, mau tidur sama ibu dulu. Malu. Muncul kebangkitan. Hatinya akan meletup, saya tidak boleh begini. Tapi kalau temannya tadi, si gundul yang masih hidup, yang malas belajar, sebentar-sebentar minta kiriman, sebentar-sebentar telepon, sebentar-sebentar ini, malah datang sama ustadznya, tidak bisa saja, "Ustadz, kok saya diluluskan, yang penting kan saya tetap jadi santri." Kalau sudah modalnya seperti ini, mau muncul kebangkitan apa? Nggak mungkin muncul kebangkitan. Makanya kalau kita berada di jalan suada, cari teman-teman yang seperti itu. Teman yang masih hidup itu dipilih, yang benar-benar kayak Imam Syafi'i gitu loh. Sementara teman yang paling banyak masuk di daftar buku, buku diare, tulis Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu tulis semua, baca. Ini teman saya, malu saya. Begitu akan lahir kebangkitan. Kalau mereka membaca kitab ini sekian hari, saya harus membaca kitab ini sekian hari, baru lahir. Makanya pemalas, cita-citanya nggak ada. Cita-citanya yang penting sudah murojaah, sudah. Bagaimana murojaahnya? Saya di sana tidak disalahkan kok. Jadi tidak disalahkan itu sudah puas. Harusnya di sana, "Ustadz tolong salahkan saya," gitu. Biar saya tahu cari dalilnya. Malah di sana menghindar. Pas ustadznya ngantuk, dia murojaah. Nanti pas ustadznya melek, dia izin ke WC. Ustadznya ngantuk lagi, saya murojaah ustadz. Ustadznya ambil ngantuk-ngantuk.
Sampai di sini sudah murojaah, sudah. Tidak disalahkan itu ustadz di sana. Lah ya ustadznya ngantor, masa mau disalahkan? Rendah, nggak akan lahir apa-apa. Makanya masih banyak masalah. Lah begini mau meraih surga, begini mau meraih kemenangan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Saya dulu itu kalau belajar, dilihat teman itu malu. Bukan dilihat teman malu sembunyi itu sembunyi tidur. Enggak. Dulu kalau belajar pergi ke sawah, karena di sawah itu sawahnya tinggi-tinggi, nanti enggak dilihat teman. Begitu besok datang, dia hafalannya 10, kita hafalannya 50. Loh, kemarin kamu belajar di mana? Rahasia. Nah, ini sekarang rahasia menyembunyikan diri, ngobrol. Bukannya rahasia belajar menyembunyikan diri supaya temannya tidak tahu. Ini malah tidak ngobrol. Gimana mau dapat kebaikan? Susah. Bahkan saya dulu ketika belajar malam saja itu sampai jam 3 malam. Jam 3 malam pakai lampu teplok. Tahu lampu teplok? Supaya tidak ganggu teman dan tidak dilihat oleh teman, naik ke genteng. Kebetulan pondok saya itu asramanya gentengnya dekat. Saya buka genteng, kemudian di atas genteng pakai lampu uplik, nggak ada yang tahu. Berusaha bangkit karena melihat orang yang baik. Kalau teman-temannya orang-orang rendah ya, sudah pergi ke pasar, titip kue banyak-banyak. Pergi ini, titip ini, titip ini. Yang dirembuk itu kue terus. Akhirnya belajarnya sudah setoran Ustadz, sudah selesai. Nanti kalau disuruh belajar banyak, jangan dolim Ustadz, masuk belajar dipaksa. Kalau dikasih sedikit malah pengangguran. Begitu pengangguran kenapa? Maksudnya disuruh murojaah, malah dia maunya yang penting kan setoran saya sudah selesai Ustaz. Ini namanya pindah tempat. Di rumah sering dimarahi orang tuanya, daripada dimarahi mending pindah di madrasah, nggak ada yang marahi. Paling-paling diingetin aja, makan lancar, minum lancar, kiriman lancar, tidur lancar, ya kan, ngorok lancar, semua lancar. Orang tua tidak tahu. Kalau di rumah kan disuruh ini, suruh ini, makanya diawasi. Ya ini kebetulan mondok ini jadi prospek. Ya, ini kalau hati itu pola pikirnya rendah. Pola pikirnya rendah karena temannya orang-orang rendah. Ini yang dirisetkan oleh Ibnul Qayyim tadi. Kalau yang kita lihat orang-orang yang sudah meninggal, kita mau tinggalkan orang-orang yang masih hidup yang hatinya bermasalah. Kemudian lihat orang yang sudah meninggal ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, akan lahir himmah yang lain dan amalan yang lain, mengagetkan. Yang tadinya jam 10 ngantuk, ini jam 1 malam belum ngantuk. Ketika hati itu beda, berubah. Yang tadinya baca kita baru 2 lembar aja sudah pantatnya jadi runcing. Ini sampai pantatnya kapalan baca kitab itu nggak berubah-berubah. Karyanya jadi luar biasa. Tidak bosan, tidak capek, duduk baca kitabnya ulama itu tidak capek-capek dia. Ini berangkat dari kehidupan yang punya motivasi yang benar, punya teman-teman yang benar, sehingga akan melahirkan pola pikir yang luar biasa dan amalan yang luar biasa. Wasara bainan nas ghariban. Akhirnya dia menjadi orang yang terasing di kebanyakan orang yang ada. Penuntut ilmu yang temannya Imam Syafi'i dengan penuntut ilmu yang temannya gundul-gundul yang sekarang ini ada, maka penuntut ilmu yang temannya Imam Syafi'i dia terasing di kalangan penuntut ilmu yang temannya gundul-gundul yang sekarang ini ada. Pasti begitu. Dikucilkan. Alah itu memang sok khusyuk, kayaknya dia mau jadi imam. Ya kan? Jadi seperti itu, diasingkan nanti. Seperti itulah perjalanan orang yang mau baik. Nanti bisa jadi seorang istri yang hatinya hidup terasing dari suaminya. Seorang suami yang hatinya hidup terasing dari istrinya. Tujuan istrinya beda, tujuan suaminya beda. Tujuan penuntut ilmu yang temannya Imam Syafi'i beda, tujuan penuntut ilmu yang temannya Imam Malik beda. Tujuan penuntut ilmu yang temannya orang-orang hidup beda.
Semua ini berangkat dari ini. Maka menjadi jelas apa yang dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, sara bainan nas ghariban. Maka dia menjadi orang-orang yang terasing di antara manusia aneh. Orang itu aneh. Karena yang lain belajarnya cuma setengah jam sudah pada capek. Ngelihat orang belajar kok sampai jam 1 malam nggak capek-capek. Ini orang apa gitu. Ya kan? Aneh gitu loh. Waktunya subuh sudah bangun, sudah murojaah, sudah buka kitab. Yang baru bangun subuh dibangun itu heran. Ini orang kok belum subuh sudah bangun baca kitab, gangguin kita ini yang masih sedang enak-enaknya tidur, aneh. Seperti itu. Dan nanti perjalanannya pun akan beda. Jadi dari awal dibenahi benar. Ini jalan suada membutuhkan perjuangan yang besar. Ya. Tetapi orang-orang seperti ini, kata beliau, wa in kana fihim masyhuran wa nasiban walakinahu gharibun mahbub. Tetapi sekalipun orang yang seperti ini yang hatinya telah berteman dengan orang-orang yang sudah meninggal tapi hatinya hidup, walaupun dia terasing di tengah-tengah orang yang bermasalah, hakikatnya dia adalah orang-orang yang terasing tapi sebenarnya dicintai. Ya, terasing tapi sebenarnya dibutuhkan. Ulama ini kalau ketemu orang-orang awam, ya, kalau ketemu orang-orang awam, orang-orang yang banyak bermasalah dan ini, hidupnya ulama bagi hidupnya mereka, hidupnya ulama ini terasing bagi mereka enggak? Hah? Terasing enggak bagi mereka? Terasing. Tapi keadaan ulama ini dibutuhkan mereka enggak? Hah? Dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Inilah di satu sisi orang ini sebenarnya terasing tetapi mencintai, dan orang yang ini mereka adalah sebenarnya butuh tapi tidak tahu. Maka di sinilah kata Ibnul Qayyim terjadi keadaan antara manusia yang berpikirnya dunia dengan manusia yang berpikirnya akhirat. Orang yang berpikirnya akhirat, berpikirnya orang-orang yang sudah meninggal, ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang ahli dunia enggak? Orang ahli dunia itu pengen butuh orang yang ikhlas enggak? Pengen butuh enggak? Butuh. Karena orang ahli dunia itu sudah capek dengan teman-temannya siapa? Orang ahli dunia. Coba lihat orang ahli dunia dengan orang ahli dunia bermasalah enggak? Saling mengkhianati enggak? Begitu ketemu orang alim, katakan Ustadz, Pak Kiai, enak kita berteman dengan Ustadz, Pak Kiai, jujur, enggak pernah ngapusin kita. Tapi begitu gurunya ngasih tahu jangan haram ya, dia pergi. Tapi dapat manfaatnya ketika tidak dolim sama dia, tidak ini, oh senang, kita itu senang. Berteman dengan orang baik itu senang. Tapi begitu orang baik ini ingatin dia, nasihatin dia, meluruskan hidup dia, mau nggak dia? Nggak maulah saya berteman sama dia. Inilah hakikatnya orang-orang yang hatinya hidup ini menjadi terasing dengan orang-orang yang hatinya bermasalah. Tapi justru dia adalah orang yang dicintai. Yaron nas fihim. Kenapa? Orang yang hatinya hidup, dia sebenarnya mencintai manusia. Dia bisa melihat apa yang ada pada manusia. Perhatikan, orang ahli akhirat tahu nggak sebenarnya yang terjadi orang ahli dunia? Tahu nggak? Orang ahli dunia ini sedang sakit hatinya, tahu nggak? Tahu kan? Sedang susah dengan dunianya, tahu nggak orang ahli akhirat? Tahu nggak? Tahu kan? Sekarang orang ahli dunia tahu nggak kehidupannya orang ahli akhirat? Nggak tahu apa-apa. Dan orang ahli akhirat yang punya kehidupan hati berusaha memberi manfaat kepada orang ahli dunia nggak? Berusaha nggak? Berusaha nasihati mereka, ngajak mereka karena mencari ridha Allah, cinta yang sesungguhnya. Tetapi kebanyakan orang-orang ahli dunia terbalik. Mereka tidak tahu kebaikan yang diberikan oleh orang yang berbuat baik. Ulama tahu kebaikannya umat nggak? Tahu nggak? Dan mengajak umat nggak? Mengajak umat.
tapi umat tahu kebaikan ulama kepada dia enggak? Tahu enggak? Loh, gimana? Ketika dilarang jangan minum, jangan ini, dia merasa diberi kebaikan oleh orang alim enggak? Merasa enggak? Tidak, malah merasa diapakan? Merasa diberi kejelekan, kan? Di sini letak orang yang hatinya hidup memberi manfaat kepada orang yang hatinya mati, sementara orang yang hatinya mati tidak tahu manfaat yang diberikan oleh orang yang hatinya apa? Hidup. Seperti ini yang terjadi. Makanya orang alim seringnya dibalas dengan manusia dengan yang tidak baik, padahal orang alim ini berbuat apa? Berbuat baik. Seorang suami yang hatinya hidup sementara istrinya hatinya bermasalah, seringkali istri menganggap suaminya ini adalah orang yang nyusahin dia, padahal memberi manfaat pada dia. Atau sebaliknya, seorang suami yang hatinya bermasalah, istrinya hatinya hidup dan banyak memberi manfaat pada dia, menghidupkan hatinya, maka suami ini menganggap istrinya membawa apa? Membawa masalah. Maka disinilah letak pergolakan perjalanan kita antara as-su'ada dengan al-asqiya. Hakikatnya orang-orang berbahagia berusaha memberi kebaikan kepada orang-orang yang celaka, tapi kebanyakan orang-orang yang celaka tidak tahu kalau orang yang berbahagia ini ingin memperbaiki keadaan dia. Ini yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yara man nasu fihim wa hum la yarawna ma huwa fihi. Orang-orang yang mereka mendapatkan kehidupan hati ini tahu, melihat apa yang ada pada manusia, kejelekannya, jalannya, memperbaikinya dia tahu. Tapi manusia secara umum tidak tahu kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang suada. Ini yang disebutkan dalam kalimat para ulama, ma ahsana atharul ulama 'alan nas. Begitu baiknya apa yang dilakukan ulama kepada manusia. Tetapi sebaliknya, wa ma asaa atharon nas 'alal ulama. Betapa buruknya yang dilakukan oleh kebanyakan manusia terhadap orang-orang yang hatinya hidup. Dan seperti ini yang terjadi di dalam pergolakan kita mengambil jalan menempuh kepada jalan kebahagiaan atau jalan kepada kebinasaan. Dan menunjukkan kecintaan ini diterangkan oleh Ibnul Qayyim, yuqimu lahum al-ma'adira mastata'. Lihat bagaimana kesabarannya orang-orang ahli suada kepada orang-orang yang mereka asqiya. Mereka berusaha mencintai dengan ikhlas, menasihati, menunjukkan surga, menunjukkan kemenangan hidup. Tetapi seringkali orang-orang asqiya ini karena belum diberi hidayah oleh Allah, menerima apa menolak? Menerima apa menolak? Menolak. Dan bagaimana sikap orang-orang suada ketika ditolak? Tetap memberi atau kemudian pergi? Tetap memberi, kan? Para anbiya ketika memberi manfaat kepada orang-orang yang celaka dan ditolak, ditentang, dimusuhi, tetap memberi enggak? Tetap memberi, tetap mengingatkan. Walaupun kamu menolak, saya nasihati kamu. Walaupun kamu ingkar, saya nasihati kamu. Ini menunjukkan kejujuran, keikhlasan, kebaikan berteman dengan orang-orang yang hatinya hidup. Ya. Ini menunjukkan kebaikan mereka. Dan orang-orang yang berteman dengan orang seperti ini pasti dia akan ditolong oleh Allah. Karena akan seperti ini keadaannya. Dia tahu memahami keadaan manusia. Mastata' sesuai dengan apa yang dia mampu. Namanya orang dinasihati kadang belum paham. Besok lagi ditunggu lagi dinasihati, belum paham lagi, besok lagi, terus dia sabar karena manusia kadangkala belum nyampe. Begitu kebaikan mereka, kejujuran mereka, keikhlasan mereka, dan inilah orang-orang yang mereka hatinya hidup. Wa bijuhdihim yansaquhum bijuhdihi wa taqatihi. Mereka orang-orang yang mereka hatinya hidup ini selalu menasihati orang-orang yang celaka asqiya dengan jihadnya dia, usaha keras dia, dan dengan kemampuan yang dia miliki. Terus dia melakukan sairan fihim, dia terus tetap berjalan pada mereka walaupun mereka mengasingkan, walaupun mereka menolak,
walaupun mereka menentang, dia tetap berbuat baik kepada manusia. Bi'aina ini dengan dua penglihatan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa? Jam 9. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut. Bagaimana dua penglihatan yang dimiliki orang yang hatinya hidup di dalam memandang kehidupan menghadapi orang-orang yang askia? Yang pertama, ainu nadiratin ilal amri wan nahyi biha ya'muruhum wa yanhahum wa yuwallihim wa yu'adihim wa yu'addi ilaihimul huquqa wa yastawfiha alaihim. Maka orang yang hatinya hidup, yang terasing di kalangan kebanyakan manusia yang hatinya mati ini, mereka selalu melihat orang-orang yang hatinya bermasalah, orang-orang yang celaka pertama dengan pandangan agama. Yang pertama dilihat dengan penglihatan tuntunan Allah. Apa yang dilakukan dia? Yang dilakukan dia menasihatkan perintah, menasihatkan larangan, terus disampaikan ilmu, diterima apa tidak diterima, ditentang apa tidak, terus dinasihatkan. Ini tuntunan Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang, ini akidah, ini yang menyelamatkan kamu. Tidak pernah berhenti, walaupun ditolak, walaupun mungkin diremehkan, walaupun mungkin dicemooh, walaupun mungkin dianggap orang-orang yang ngapain kok ngomong terus, dia tetap menasihati orang. Dan ini menunjukkan kasih sayang dia. Dia melihat manusia dengan pandangan agama. Agama ini menyuruh orang ini, melarang orang begini, maka dia pun mewakili agama. Karena kebaikan manusia itu adalah dengan apa? Dengan agamanya. Maka tidak pernah berhenti dia. Ditukar dengan apa pun tidak berhenti. Rasulullah SAW ketika disuruh berhenti oleh umatnya berdakwah, padahal diganti dengan ganti yang lebih enak dari dunia, mau nggak Nabi? Hah? Mau? Enggak. Nabi nggak berhenti. Padahal Nabi tidak diberi apa-apa oleh mereka. Tapi Nabi SAW di sini memberi manusia, menyampaikan agama. Ini perintahnya Allah, ini tuntunannya Allah. Walaupun disuruh berhenti, diganti, tidak mau. Karena Nabi memberi kebaikan agama kepada manusia. Ini pandangan pertama. Dia selalu memandang kepada perintah Allah dan memandang kepada larangan Allah. Dengan perintah dan dengan larangan itu, orang yang mereka hatinya hidup, ya'muruhum wa yanhahum, terus memerintahkan mereka manusia dan terus melarang mereka manusia. Tidak pernah berubah. Bahasa agama terus disampaikan. Wa yuwallihim wa yu'adihim. Dan dengan perintah dan dengan larangan ini, dia membela siapa yang dibela, dan dia menolak, memusuhi siapa yang dimusuhi. Ini pandangan pertama. Dia dudukkan agama Allah. Makanya lihat sahabat ketika memegangi perintah, sekalipun sampai terjadi perang dengan bapaknya sendiri dan dia sudah menghindar, apapun yang terjadi dia jalani. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Kalau sudah urusannya dengan Allah, dia pegang kuat-kuat. Kalau sudah urusannya dengan tuntunan agama, dia pegang kuat. Walaupun apapun, hubungan apapun, tidak boleh memutuskan urusan agama. Bahkan hubungan yang lain bisa putus, tapi urusan agama tidak bisa putus. Ini yang dinasihatkan dulu. Pandangan pertama adalah memandang kepada agama Allah, mengukur, membela, menolong, memusuhi, memperingatkan kembali kepada perintah dan larangan. Ini yang dinasihatkan oleh Umar. Nahnu nahkumu bidawahirihim. Kami menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Kalau dia banyak menampakkan taat kepada Allah, kami tolong, kami bela. Kalau dia banyak menampakkan maksiat kepada Allah, ya kami musuhi berdasarkan petunjuk Allah. Ini sikap yang pertama. Jadi dia menegakkan manusia dengan agama Allah dan mengadakan sikap dibangun dengan agama.
wa yuaddi ilaihimul huquq, dan hak-hak manusia ditunaikan walaupun terkadang harus berbenturan dengan keadaan dirinya. Meskipun dia didolimi, meskipun dia difitnah dan sebagainya, hak yang menjadi pelaksanaan dia kerjakan. Wa yastawfiha, dan dia tunaikan. Kemudian pandangan yang kedua, wa ainu nadhiratin ilal qada wal qadar. Yang kedua, dia memandang manusia dengan pandangan perintah takdir. Kalau tadi pandangan apa? Perintah, larangan di dalam apa? Agama. Yang kedua, dia memandang manusia dengan pandangan takdir Allah. Biha yarhamuhum wa yad'u lahum wa yastaghfir lahum. Maka dengan pandangan takdir ini, kalau ada orang-orang yang dinasihati, diingatkan, belum berubah, masih tetap jelek, diingatkan lagi tetap seperti itu, maka dia melihat dengan pandangan takdir. Dia mencari jalan bagaimana orang ini ditakdirkan oleh Allah baik. Maka biha yarhamuhum, dia berusaha menyayangi, tidak membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia masih mau dinasihati, dinasihati walaupun masih banyak kekurangan. Dia tidak putuskan dari rahmat Allah. Kemudian didoakan dia agar Allah memberi taufik pada dia, dimintakan ampun kesalahannya. Wa yaltamisu lahum wujuhal ma'adiri fi ma la yukhillu bi amrihi, dan dia mencari udur, dan dia mencari udur yang ada pada mereka, bentuk-bentuk udur. Kenapa mereka belum diberikan kebaikan? Mungkin ada udur ini dan sebagainya. Fi ma la yukhillu bi amrin wala yaudu bi naqsin syar'in. Dia mencari hal-hal yang sifatnya udur dengan perkara-perkara yang tidak merusakkan dengan perintah Allah. Dia memaafkan selama itu tidak berbenturan dengan merusak perintah Allah. Wala yaudu bi naqdin syar'in, bi naqdi syar'in, dan selama perkara ini, udur ini tidak mengganggu syariat Allah, dia terima selama itu tidak berbenturan dengan agama Allah. Maka dia menjadi orang yang paling memberi manfaat ilmu pada manusia, dan dia adalah menjadi orang yang paling bisa menyayangi manusia. Sementara manusia tidak tahu kebaikan orang yang hatinya hidup ini. Maka seperti ini, lihat para ulama, tidak henti-hentinya mengingatkan kita tentang perintah dan larangan Allah. Dan lihat kita, tidak henti-hentinya tidak paham, sulit mengerti. Hari ini dinasihati, besok sama lagi. Hari ini diingatkan, besok begitu lagi. Kemudian lihat para ulama, para orang-orang alim, capek nggak menasihati kita? Hah? Berhenti nggak? Enggak. Pada waktu dia sendiri, kita didoakan. Murid-muridnya didoakan, muridnya yang ngantuan didoakan, muridnya yang suka ngompol didoakan, didoakan semua. Ya Allah, mudah-mudahan mereka bisa istiqomah, mereka bisa sabar, doakan. Ini kebaikan mereka, kebaikan ilmu dan kebaikan merahmati. Dan lihat kebanyakan kita tidak tahu kalau ilmu, peringatan, nasihat yang selama ini disampaikan itu kebaikan besar. Kemudian hari-hari yang mereka masih tetap mendidik kita, ngajar kita, membimbing kita, padahal mereka ini juga berat menghadapi ini kebaikan besar. Yang kadangkala malah justru orang tua kita tidak bisa memberi kebaikan seperti ini. Ini karena kebaikannya orang yang hatinya hidup. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang yang sebenarnya memberi manfaat besar dalam hidup kita. Dan inilah sebenarnya orang-orang yang suada, orang yang berbahagia. Dan inilah sebenarnya teman-teman kita di dalam hidup. Makanya kalau kita ingin perjalanan hidup kita menjadi orang berbahagia ini ditolong oleh Allah, cari teman-teman yang seperti ini di dalam hidup. Cari sahabat yang seperti ini, sahabat yang ada di hati, bukan sahabat yang ada di samping kita. Sahabat yang menyertai perjalanan kita di atas siratan mustaqimah, yang tidak bisa pisah di hati kita. Selalu kita ingat di hati kita,
ingat nasihatnya, ingat akhlaknya, ingat doanya, ingat kesabarannya. Ini sahabat kita, sehingga menjadikan kita kokoh. Kalau seperti ini yang ada pada kita, maka insya Allah perjalanan kita akan ditolong oleh Allah, tidak menjadi orang-orang yang gagal di dalam kita berjalan. Ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilm yang dirahmati oleh Allah, insya Allah materi kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita masih melanjutkan penjelasan kita tentang hakikat di dalam jalan ar-rafiq wa tariq. Di dalam jalan ini persoalan yang paling besar adalah persoalan bagaimana kita memiliki sahabat yang akan menjadi wasilah bagi kita untuk tolong menolong menyelamatkan kehidupan kita menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang, yang sangat berat. Kalau kita tidak punya teman yang seperti ini, akan banyak masalah. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, kehidupan kita ada hawa nafsu, ada kedoliman, ada syaitan, ada berbagai macam fitnah. Ketika kita jauh dari sahabat hati di dalam menempuh siratan mustaqimah ini, sahabat orang-orang yang hatinya hidup, naudzubillah, akan mudah kita terjatuh dan tidak bisa kita kembali kepada jalan yang baik. Ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilm yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.